Dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS mencuat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dugaan markup anggaran hingga 3 kali lipat dalam pembiayaan proyek WUS di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahfud menuding KPK takut untuk mengungkap kasus ini. Ia mengaku siap memberi keterangan ke KPK, tetapi menolak jika diminta membuat laporan. Dugaan saya takut. Entah takut pada siapa. Loh, begini loh. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Nggak ada bagi saya kewajiban. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh. Kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Menurutnya, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman meminta KPK segera melakukan audit, mulai dari tahap perencanaan. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan. Apakah dokumen perencanaannya itu yang di markdown, yang berujung kepada overrun? Yang kedua, apakah di dalam proses konstruksinya, Mbak Audrey, di dalam proses pembangunannya, di dalam proses pengadaan lahannya gitu ya. Kalau itu terjadi misalnya markup, terjadi korupsi pengadaan barang dan jasa, maka di situ adalah kontraktornya. Kasus ini harus segera diungkap secara profesional dan independen sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Tim Liputan Kompas TV.